Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Rahma, kelas A PTB 2020, NIM 22015000005, mata kuliah Konstruksi Jalan Raya 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sedikit materi mengenai elemen struktur perkerasan jalan. Yang pertama, di sini kita membahas kelompok struktur jalan lentur. Di sini terdapat ilustrasi gambar secara struktur lapisan berlapis pada struktur jalan lentur. Di sini kita bisa melihat di bagian bawah itu sebagai tanah dasar, sebagai dasar pada elemen perkerasan jalan lentur. Selanjutnya di sini di bagian atasnya terdapat lapisan pondasi bawah. Kemudian ke lapisan resap pengikat sebagai resap pengikat antara lapisan pondasi bawah dan pondasi atas. Kemudian ke lapisan pondasi atas. Kita bisa melihat. Lalu ke lapisan perekat sebagai perekat lapisan antara lapisan pondasi atas dan pondasi permukaan. Dan yang paling di atas itu secara lapis sebagai lapisan permukaan. Nah, di sini kita bisa melihat garis besar atau secara ilustrasi pada struktur jalan lentur perkerasan. Yang pertama di sini elemen tanah dasar atau subgrade. Suatu pembangunan konstruksi jalan tentu harus memperhatikan tanah sebagai dasar pembangunan. Nah, di sini kekuatan dan keawetannya juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan sebelum menjalankan sebuah pembangunan konstruksi jalan tersebut. Namun tidak semua juga jenis tanah dapat digunakan sebagai jenis tanah dasar pendukung badan jalan secara baik. Nah, di sini kita juga harus mempertimbangkan tanah tersebut dengan cara melalui penyelidikan tanah, karena dengan ini kita dapat menentukan tebal lapisan perkerasan jalan yang di atasnya. Nah, di sini juga ada beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam struktur jalan, yaitu daya dukung dan kestabilan tanah yang cukup, komposisi dan gradasi butiran tanah, sifat kembang susut swelling tanah, kemudahan untuk dipadatkan, kemudahan meluruskan air atau drainase. Di sini selanjutnya elemen lapisan pondasi bawah atau subbase cores. Elemen ini adalah suatu lapisan perkerasan jalan yang terletak antara lapisan tanah dasar dan lapisan pondasi atas, yang berfungsi sebagai bagian perkerasan yang meneruskan beban di atasnya dan selanjutnya menyebar tegangan yang terjadi ke lapisan tanah dasar. Berikut beberapa jenis lapisan pondasi bawah yang sering dilakukan. Pertama, pondasi bawah yang menggunakan agregat. Kedua, pondasi bawah yang menggunakan tanah pasir. Kedua, pondasi bawah yang menggunakan sirtu yang mengandung sedikit tanah. Yang keempat, pondasi bawah yang menggunakan batu pecah dengan balas pasir. Itu adalah elemen. Sini selanjutnya ada stabilitas semen dan stabilitas kapur, di mana kekuatan stabilitas semen didominasi oleh sifat asal tanah dan hidrasi. Bila kadar semen bertambah, kekuatan pada semen juga akan bertambah. Jadi kekuatan pada stabilitas semen juga berpacu pada waktu pada saat pengerjaan stabilitas pada semen pada instruksi perkerasan jalan. Di sini juga standar kepadatan keringnya itu maksimum kisaran 97%. Selanjutnya
stabilitas kapur. Jika kapur dicampur dengan tanah kohesi, maka nilai plastisitas akan menurun. Penurunan ini tergantung pada waktu dan memberikan efek kadar air optimum bertambah dan kepadatannya juga akan berkurang. Seperti itu. Juga selanjutnya bagian yang ketiga yaitu elemen lapisan pondasi atas. Di sini lapisan pondasi atas atau LPA adalah suatu lapisan perkerasan jalan yang terletak antara lapisan permukaan dengan lapisan pondasi bawah atau subbase. Nah, ini berfungsi sebagai bagian perkerasan yang mendukung lapisan permukaan dan beban-beban roda yang bekerja di atasnya. Jadi kayak kendaraan yang bekerja atau melaju pada jalan itu bebannya akan disetarakan oleh pondasi atas dan pondasi bawah. Nah, di sini juga secara umum ada berupa pondasi yang sering digunakan pada pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan, yaitu pondasi atas yang menggunakan material, pondasi telfort, pondasi atas yang menggunakan material aggregate. Kemudian ada pondasi atas yang menggunakan material ATB dan pondasi atas yang menggunakan stabilitas material. Sepertinya yang keempat itu ada elemen lapisan permukaan yang berada pada paling atas perkerasan jalan atau disebut dengan surface course. Bahan di sini ada bahan untuk lapisan permukaan umumnya adalah campuran bahan agregat dan aspal dengan persyaratan bahan yang memenuhi standar. Penggunaan bahan aspal diperlukan sebagai bahan pengikat agregat dan memberikan bantuan tegangan tarik yang mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas yang bekerja pada perkerasan jalan. Di sini juga pemilihan bahan untuk lapisan permukaan perlu dipertimbangkan baik dari kegunaannya, umur rencana, serta pentahapan konstruksi agar pencapaian manfaat yang bekerja sebesar-besarnya dari biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat atau keuntungan. Di sini juga ada beberapa bahan yang umumnya digunakan untuk lapisan permukaan seperti asphaltic concrete, ada hot roll aspal, las butak papis aspal buton agregat campuran, ada juga lapen, lataris dan puras, atau masih banyak lagi beberapa bahan yang digunakan seperti itu. Selanjutnya ini ada yang kelima, lapisan resap pengikat atau prime coat. Lapisan resap pengikat merupakan bagian dari struktur perkerasan lentur yang tidak mempunyai nilai struktur, akan tetapi mempunyai fungsi yang sangat besar terhadap kekuatan dan keawetan struktur, terutama untuk menahan gaya lateral dan gaya rem. Jadi salah satu dasar juga yang harus diperhatikan dalam pekerjaan lapisan pada jalan. Yang keenam, di sini juga ada lapisan perekat atau T-cut. Di sini sama dengan lapisan resap pengikat, juga sebagai perekat yang dilaburkan antara lapisan beraspal lama dengan lapisan beraspal yang baru, yang berfungsi sebagai perekat diantaranya, perekat antara kedua lapisan yang akan diaplikasikan. Namun juga kadangkala terjadi kegagalan konstruksi akibat lapisan perekat dapat terlihat langsung pada lapisan permukaan berupa diantaranya sebagai berikut, yaitu retak selip yang diakibatkan oleh permukaan lapisan lama kotor atau pelaburan tidak merata, juga perekatan kurang sempurna, kuantitas pelaburan yang kurang, dan ada juga kombinasi di antaranya. Penyebab di antaranya juga ada kegemukan atau bleeding yang diakibatkan oleh kuantitas pelaburan yang terlalu banyak.
Seperti itu. Selanjutnya ke bagian kedua, yaitu kelompok struktur jalan kaku. Di sini ada juga sebuah ilustrasi. Kita bisa melihat dari landasan sebagai dasar, yaitu tanah dasar, kemudian ke lapisan pondasi bawah, lalu ke lapisan pondasi, kemudian ke lapisan permukaan sebagai dasar dari struktur jalannya. Namun di sini struktur jalan kaku atau right pavement disebut juga perkerasan jalan beton semen, yang dimana struktur perkerasan kaku terdiri atas pelat beton yang terletak pada lapisan pondasi bawah yang menumpu pada tanah dasar dengan atau tanpa lapisan permukaan beraspal di atasnya. Di sini juga ada perkerasan beton semen dibedakan ke dalam 5 jenis, yaitu perkerasan beton semen bersambung tanpa tulang. Kedua, perkerasan beton semen bersambung dengan SRCP, dan perkerasan beton semen menerus dengan CRCP. Kemudian ada perkerasan beton semen dengan pratekan PRCP, dan yang terakhir itu ada perkerasan beton semen dengan fibra FRCP. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada elemen tanah dasar pada struktur jalan kaku. Di sini dalam struktur perkerasan beton semen, tanah dasar hanya dipengaruhi oleh tegangan akibat beban lalu lintas dan jumlah relatif kecil. Akan tetapi, daya dukung dan keseragaman tanah dasar sangat mempengaruhi keawetan dan kekuatan perkerasan kaku. Nah, di sini juga sebagai salah satu hal yang penting dalam perancangan tanah dasar pada struktur jalan kaku. Dan juga di sini relatif fungsi tanah dasar pada elemen struktur perkerasan jalan beton semen tidak terlalu menentukan perubahan besar dalam daya dukung tanah dasar terhadap ketebalan pelat beton. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada elemen lapisan pondasi bawah. Hanya ada satu lapisan pondasi, yaitu lapisan pondasi bawah. Pada umumnya, fungsi lapisan pondasi bawah subbase untuk struktur perkerasan kaku tidak berfungsi terhadap struktur karena keberadaannya tidak untuk menyumbangkan nilai struktur terhadap tebal pondasi. Di sini juga fungsi utama sebagai lantai kerja yang rata pada pondasi bawah, yaitu untuk mengendalikan kempang dan susut tanah dasar, mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan retakan dan tepi-tepi pelat, dan juga memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat. Elemen lapisan pondasi bawah dengan lapisan pondasi atas itu tidak jauh berbeda, hanya dibedakan oleh letak lapisan yang berada di bawah dan berada di atas. Kemudian di atasnya berada pada lapisan permukaan, seperti itu. Di sini selanjutnya ada elemen pelat beton. Pelat beton terbuat dari beton semen yang mempunyai mutu tinggi yang dicor setempat di atas pondasi bawah. Elemen pelat beton dibuat dari bahan yang bisa dipergunakan untuk konstruksi beton, seperti campuran semen, air, agregat, campuran beton, batang tulangan, dan bahan untuk pelindung. Di sini juga ada sambungan atau joint, sambungan yang berfungsi untuk mengakomodir gerakan kembang susut, sedangkan sambungan memanjang di sini berfungsi untuk mengakomodir gerakan melintang dari pelat beton. Jadi ada beberapa lapisan dan juga dikontrol oleh sambungan untuk mengakomodir gerakan yang terjadi pada sambungan, seperti itu. Di sini selanjutnya kesimpulan.
Perbandingan kelompok struktur jalan lentur dan struktur jalan kaku jika digunakan. Melihat dari ilustrasi gambar, ada slide ini untuk struktur jalan lentur. Ada beberapa elemen lapisan tanah dasar, mulai dari tanah dasar, lapisan pondasi bawah, lapisan dasar pengikat, lapisan pondasi atas, kemudian lapisan permukaan, dan dibarengi oleh lapisan perekat. Sedangkan untuk struktur jalan kaku, di sini ada lapisan permukaan, lapisan pondasi bawah, dan tanah dasar. Di sini sama-sama memperhatikan struktur lapisan yang digunakan, tapi menurut saya di sini struktur kelompok struktur jalan luntur di sini lebih mengontrol perkembangan yang terjadi pada perkerasan jalan yang bekerja. Jadi perbandingan kelompok struktur jalan lentur lebih spesifik, lebih baik digunakan, sama-sama baik digunakan, maksudnya lebih baik diaplikasikan yang kelompok struktur jalan karena lebih memperhatikan elemen lapisan pada struktur jalan tersebut, ya seperti itu. Mungkin begitu saja yang sempat saya paparkan mengenai materi singkat untuk elemen struktur perkerasan jalan, dan yang slide terakhir. Terima kasih. Ini sedikit penjelasan dari saya mengenai struktur perkerasan jalan, elemen struktur perkerasan jalan. Mungkin ada beberapa kata atau cara penyampaian saya yang kurang baik dan tidak teratur, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.